Dan yang jadi masalah ini kalau sudah serang ini lengket ini dan nggak bisa dipanen, nggak bisa. Jadi kalau sudah serang seperti ini kebuang. Nah petani itu buangnya biasanya di kebun, sama dengan memperbanyak. Harusnya kan diambil, dimusnahkan. Iya. Ini komplikasi nih. Udah kena PBK, kena helopeltis. Dokter ahli itu yang harusnya. Ini nggak bisa ini, udah nggak bisa panen. Yang ini Iya, juga, iya, iya. ini juga ini. Ternyata ini juga kena PBK juga. Ada satu lagi yang saya kembangkan kemarin itu asap cair. Oke. Asap cair itu juga ternyata fenolnya itu ada aroma yang kemudian tidak disukai. Jadi kalau bisa mau letakkan telur, kemudian ada aroma asap cair, nah dia nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, kali ini saya bersama seorang yang luar biasa, sahabat saya, di kebun yang luar biasa juga ini, kebun kakaonya BSIP Tri ya, di Pakuwon, Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Bersama Bapak Dr. Samsudin, ya, saya akan banyak mengulas tentang OPT pada tanaman kakao. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau, Pak Sam. Terima kasih atas undangan. Asik, kita akan mengupas ini. Ya bukan mengupas kakao, bukan. Kalau dikupas ini selesai kan, tapi akan mengupas hal-hal yang terkait dengan organisme pengganggu yang saya kira ini, saya dengar ini luar biasa mengancam. Di saat kakao yang sedang bagus-bagusnya harganya kemudian ancaman itu ada. Ini saya kira banyak petani yang ingin mendapatkan penjelasan bagaimana tentang OPT ini dikendalikan. Nah, Pak Sam, sejak kapan ini Pak Sam menggeluti tentang tanaman kakao, terutama di bidang hama penyakitnya? Ya, dulu tahun 2011 ya, ketika Bali Tri ini, dulu Bali Tri kan, itu dapat mandat baru tanaman penyegar, itu kopi, kakao, teh, dan karet. Gitu. Nah, setelah itulah 2011 kalau tidak salah itu saya mulai mengenali hama dan penyakit pada kakao. Jadi sudah berapa? 13 tahun. 13 tahun. Ya. Sudah sangat mengenal itu. Iya, udah mulai remaja ya. 14 tahun itu. Lagi bagus-bagusnya itu ya. Anak saya sudah SMP kelas 2. 14 tahun. Iya. Oke. Sudah lama ya? Udah lama. Oke. Nah, petani jadi banyak bertanya ini. Pada saat sudah mengembangkan itu ataupun baru mau mengembangkan, terpikir ini akan ada ancaman. Betul. Ya. Nah, ancaman pada kakao ini apa saja OPT ini? Atau kita satu-satu ya, karena ada OPT itu kan ada intinya ada dua, ada hama dan penyakit. Nah, kita cerita tentang hama dulu. Dan definisi hama itu bukan berarti semua serangga yang ada di tanaman itu jadi hama. Hama itu sesuatu makhluk hidup atau organisme yang mengurangi produksi atau mengurangi hasil. Jadi yang menyerang bagian tanaman yang dipanen. Buah. Seperti buah. Kalau kakao buah gitu. Dan ada juga yang memang penyakit ya, nanti mungkin penyakit kaitannya dengan mungkin dari pucuk atau dari akar gitu ya. Kita mulai dari hama. Dari hama dulu. Jadi cerita tentang hama tadi ada dua sebenarnya yang itu menurut saya nih sebagai hama penting. Hama penting. Atau hama yang bisa mengganggu produktivitas. Yang pertama, dan ini di mana-mana, yaitu namanya PBK, penggerek buah kakao. PBK. Nama latinnya Conopomorpha cramerella. Agak susah lah, nggak usah dihafal. Susah. Ujian nggak lulus ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ini ada contohnya. Gejalanya. Kita mengenali nih. Ini gejalanya dia terlihatnya sesudah pas mulai waktu matang. Jadi kelihatan kemudian matang duluan, tapi tidak rata. Dan ukuran masih relatif kecil mungkin. Dia tidak akan berkembang. Karena yang dimakan, ini yang jadi masalah, hamanya ada di dalam. Jadi begitu
ini kan kupu-kupu ya, jadi Lepidoptera. Ordonya Lepidoptera. Nah, dia kemudian menusukkan apipositornya. Apa itu? Itu alat untuk bertelur. Bagian di belakang itu. Nusuk ke dalam, kemudian menetas langsung larvanya, ulatnya itu ke dalam. Berkembang di dalam dia. Di dalam. Ya, setelah udah dalam, kemudian kelihatan bahwa itu terserang itu sesudah menjelang tua. Baru kelihatan nih belang nih. Dari sisi kuning, di sini masih hijau. Ya, seperti ini yang susah nih. Jadi ya pasti terlambat. Makanya kalau pengendalian misalnya dengan insektisida, kontak, nggak percuma. Karena yang dikendalikannya di dalam. Supportnya dari luar. Iya, ya dia malah lagi santai-santai, lagi minum, lagi makan coklat di dalam. Iya kan, nggak percuma. Jadi yang mati malah penyerbuknya, parasitoidnya, predatornya gitu. Makhluk yang punya niat baik pada kakao. Karena dia malah aman gitu. Makanya memang pengendalian ini PBK ini memang harus antisipasi. Jadi pencegahan. Di ukuran seperti apa sebenarnya? Nah, dia itu nyerangnya ini yang muda-muda. Yang muda-muda Pak. Kamu yang tua dia. Yang tua nggak tahu dia. Karena dia tahu dia kalau yang sudah tua kan keras nanti. Keras. Makanya kalau serangan itu biasanya pada buah yang kecil atau sebut pentil ya, masih pentil. Ukuran sekitar 8 cm. 8 cm ya. Dan kemudian dia akan menusukkan apipositornya, meletakkan telur di dalam, kemudian berkembang. Menitipkan di dalam. Nah, setelah itu kemudian berkembang dia. Nah sekitar mungkin 14 sampai 18 hari berkeluar jadi kepompong. Nah, kepompong masih di dalam. Enggak, kepompongnya keluar. Pas mau kepompong dia keluar. Nah, karena kecil, ini kupu-kupu kecil. Dan kemudian dia aktifnya menjelang subuh. Menjelang subuh dia. Jadi meletakkan telurnya itu menjelang subuh itu. Jadi pas mau terbit fajar, dia baru meletakkan telur. Sehingga kalau siang kita nggak dapat tuh. Nggak akan ketemu. Nah, pupanya itu biasa di serasa-serasa. Karena dia akan turun, akan jatuh gitu. Ya, jatuh, kemudian setelah itu kemudian masuk dia bersembunyi di balik serasa itu. Kemudian nanti kalau pas waktunya dia akan mentas jadi kupu-kupu. Dan kupu-kupunya kemudian tadi meletakkan telur lagi. Itu merupakan siklus hidupnya. Dan ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena ketahuannya kalau sudah tua. Makanya dari itu pengendaliannya harus ketika buah itu kecil. Luar biasa. Padahal di pohon itu ukuran buah itu tidak seragam. Dan yang jadi masalah ini kalau sudah serang ini lengket ini dan nggak bisa dipanen, nggak bisa. Jadi kalau sudah serang seperti ini kebuang, pasti dibuang. Nah, petani itu buangnya biasanya di kebun, sama dengan memperbanyak. Harusnya kan diambil, dimusnahkan, atau dikubur, jadi dikomposkan kan gitu ya, supaya tidak berkembang. Kalau diletakkan di sembarangan justru jadi medianya akan mentas, akan jadi meneruskan kehidupan dari si hama tadi. Itu yang jadi masalah petani itu nggak ngerti. PBK. Ya, ini PBK. Nah, yang kedua apa? Namanya Helopeltis. Woi, kok jadi jelek begitu dia? Tidak seperti ini yang kilat. Ini kalau Helopeltis itu bikin bopeng. Nah, memang kalau nyerang buah yang besar tidak ngaruh ke bijinya. Tapi kalau nyerang buah kecil mati, kering. Nah, itu sering kali dianggap bukan hama penting. Padahal dia itu akan mematikan pentil kalau serangannya seperti ini. Wah, kering, langsung kering, langsung busuk, langsung gosong, udah. Yang kedua, Helopeltis ini kan kayak apa namanya, kalau di padi itu warang sangit. Kayak jenis kayak gitu. Seperti itu, mirip-mirip. Nah, kemudian kan dewasanya kan terbang. Nah, terbang itu kalau kena penyakit ini nih, busuk buah kayak ini. Dia nusuk di sini, bawa spora. Nempel di buah yang sehat. Nah, dia kemudian menularkan penyakit busuk buah kakao, Phytophthora parvifera. Dia menjadi vektor pembawa. Begitu ditusukkan di sini, kemudian menyebar lah. Jadi bukan hanya dia merusak, mematikan buah kecil, membuat rusak jelek penampilan buah yang sudah besar, sekaligus jadi vektor penyakit yang kena cendawan. Karena dia memang terbang dari satu buah ke buah yang lain. Namanya Helopeltis. Helopeltis itu penusuk mengisap ya. Jadi disebut menusuk mengisap. Woi, lengkap dia. Kalau yang tadi menusuk aja. Kalau menusuk apipositornya. Kalau ini menusuk alat mulutnya. Dan bikin luka tuh kan.
Oh, jadi bekas ininya. Nah, ini juga yang kena ini juga ada tuh. Iya. Jadi karena ini kelihatan ini komplikasi nih. Udah kena PBK, kena helopeltis. Dokter ahli itu yang harusnya. Ini nggak bisa ini, udah nggak bisa panen. Yang ini ini juga ini. Ternyata ini juga kena PBK juga. Oke. Udah nggak enak kan ya kelihatannya. Jadi ada 2 tadi ya. 2. Itu ada utama. 2 yang lain kayak misalnya kayak penggerek batang, cabang, tapi itu sedikit ya. Atau misalnya kutu ya, ada kutu putih. Itu yang di daun ya, sama di bangkai ya. Ada di ini juga, tapi kan itu sebenarnya dia kolaborasi aja dengan semut. Kalau ada semut, nanti ada kutu, kemudian nanti ada itu cendawan menjelaga yang hitam itu. Ya. Tapi itu lebih tidak signifikan lah pengaruhnya. Beda dengan helopeltis dan PBK. Itu sama. Setelah kita tahu seperti apa cara ciri-cirinya, ya kan, di saat kapan dia berkembang, pengendaliannya apa, Sam? Nah, makanya tadi seperti PBK, mau tidak mau kita harus mencegah. Nah, mencegah caranya disarungi. Dulu saya istilahnya kondomisasi. Kenapa? Karena belum ada istilah yang lain. Sarungisasi. Sarungisasi ya. Dan saya dulu pernah menggunakan limbah bungkus mie instan. Kan mie instan itu limbah plastiknya itu Plastiknya kan sering jadi masalah, jadi sampah, sulit dikeluarkan. Nah, itu saya gunakan untuk menutup tadi. Karena kalau ini kupu-kupunya kalau kena licin, dia nggak bisa meletakkan telur. Meletakkan telur. Dan kemudian kalau sudah besar nih, sudah sekitar 15 cm, dipindahin ke yang kecil lagi. Jadi sudah tebal ya. Itu efektif kalau tanamannya masih pendek. Atau yang dari sambung samping misalnya kan, atau yang sambung pucuk. Nah, kalau yang tidak pernah dipangkas, susah. Jadi nyuruh petani gimana gitu. Padahal itu sangat efektif. Bahkan itu dua-duanya, jadi bahkan tiga-tiganya. Jadi hamanya bisa terkendali, PBK-nya, helopeltis juga akan terkendali, dan busuk buah juga akan terkendali. Hanya dengan membungkus dengan plastik tadi. Jadi antisipasi secara mekanis itu ya. Gitu. Nah, ada satu lagi yang saya kembangkan kemarin itu asap cair. Asap cair itu juga ternyata fenolnya itu ada aroma yang kemudian tidak disukai. Jadi kalau bisa mau letakkan telur, kemudian ada aroma asap cair, dia nggak jadi. Tapi memang ini saya belum mencoba menjadikan sampai ke paten gitu ya. Karena kemarin baru untuk ke helopeltis. Untuk PBK ini karena susah PBK itu, karena nggak bisa diperbanyak di lab. Serangganya tuh susah. Nah, ini makanya penelitiannya harus di lapangan. Nah, di lapangan kita kan susah tuh. Harus ada kebunnya, harus ada buah yang memang terserang. Itu kendala penelitian untuk penelitian PBK. Mau tidak mau PBK itu dengan cara pencegahan saja. Pencegahannya. Nah, di kebun seperti ini, Pak Sam, apa memang dia akan ada terus sehingga kita harus kendalikan si serangga itu? Nah, tidak ada masa dia hilang gitu. Ya repotnya gini, karena kalau hama itu semakin banyak. Jadi gini, katanya serangan tinggi. Serangan tinggi itu karena pembaginya sedikit. Ketika buah sedikit, ya pasti serangan tinggi. Tapi ketika panen banyak, pasti serangan kecil gitu. Kecil. Kenapa? Karena presentasi kan. Presentasi. Ini kita kadang-kadang ketipu dengan data. Jadi kalau sebenarnya kalau lagi panen raya, buahnya banyak, ya kita katakan nggak usah dikendalikan lah, karena karena serangannya turun. Padahal sebenarnya makhluknya populasinya sama sebenarnya. Begitu pas panen sedikit, ada terus. Kalau kakao kan panennya terus-terusan kan. Ketika buah sedikit, jadi serangannya tinggi. Kenapa? Ya karena buahnya sedikit. Betul. Itu. Jadi oleh karena itu ya tetap pencegahan, makanya sekarang pendekatannya harus pendekatan terpadu. Teknologi budidaya tanaman kakao terpadu. Betul. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tetap panen sering, sanitasi, pemangkasan rutin, pemangkasan untuk pangkas pemeliharaan Kemudian tadi pencegahan, jadi dengan pakai kondomisasi, kemudian untuk helopeltis bisa menggunakan asap cair dan sebagainya, itu bisa. Tadi kan idealnya seperti ini ya Pak Sam, satu buah yang mulus gitu ya, tanpa gangguan OPT ya. Padahal di lapang itu kita menemukan tadi disampaikan gangguan terutama hama seperti ini PBK yang mengganggu, sehingga ini pasti menurunkan produksi betul. Tapi bukan cuma hama yang kita ketahui, ada juga peluang terjadi serangan penyakitnya. Nah, seperti apa ini penyakit ini
Pak Sam mungkin bisa dijelaskan langsung dengan yang tadi saya katakan kalau disebut dengan penyakit berarti merugikan secara produktivitas merugikan secara ekonomi. Nah, berarti yang menyerang bagian yang kita panen. Dan penyakit kalau yang sangat mengganggu ini di kakao ini namanya busuk buah kakao. Yang penting ini ya. Penting. Busuk buah. Ini contohnya. Ya ini contohnya. Jadi kalau sudah terserang kayak gini, itu juga yang kan selesai sudah itu. Sama ini. Nah ini yang hijau, ini yang merah kan, itu sama tuh. Nah akhirnya jadi kayak gini. Sempurna gini, diserang. Sempurna diserang ini ya. Dan ini oleh cendawa, namanya Phytophthora palmipora. Phytophthora palmipora. Dan itu menjadi memang penyakit yang patogen yang bisa hidup di mana saja. Dan dia bisa nempel, bisa menjadi penyakit di pohon, jadi kanker pohon, kanker batang, kemudian di daun, pucuk. Dia jadi hawar daun, kemudian di buah jadi busuk buah. Itu makhluknya sendiri satu menyerang 3 bagian. Iya, dan dia jadi inangnya banyak, termasuk kelapa. Kelapa kan palma, jadi palmipera, jadi Phytophthora palmipera, palmipora. Palma. Dan itu juga menjadi ancaman buat kelapa. Kelapa juga sama. Ya, busuk pucuk. Di lada juga sama. Oh, itu satu makhluk. Kalau di lada pangkal busuk, pangkal batang. Ya. Nah, kalau di sini busuk buah. Oh. Dan ini sangat luar biasa kalau musim hujan. Kalau musim kemarau agak turun. Ya. Dan tadi apalagi kalau kolaborasi dengan vektornya. Ada semakin menjadi dia. Gitu. Jadi memang ini. Yang kedua ada juga. Nah, itu menyerang pucuk. Biasanya mematikan. Mematikan kalau tidak ditanggulangi. Apa namanya itu? Namanya VSD. VSD. Jadi vascular street diabetes. Disebut dengan penyakit pembuluh kayu. Menyerang bagian dari pucuk dulu. Nyerangnya dari pucuk, kemudian terus ke bawah sampai mati. Itulah yang menyerang di Sulawesi. Kenapa banyak yang alih fungsi berganti tanaman? Karena banyak mati kena VSD. Nah, sebenarnya PSD itu kalau pangkas rutin. Pangkas rutin, jadi pangkas pucuknya nggak usah, kan kita tidak panen pucuk sebenarnya kan. Udah pucuknya pas yang ini dipangkas, itu sebenarnya relatif aman dari serangan tadi ya. Jadi yang jelas setelah kemudian dipangkas, kemudian ya bekas pangkasannya itu ditanam di tanah, jadi kompos lah, kompos, sehingga akan terkurangi populasinya. Yang kedua tadi pangkas pemeliharaan itu mutlak karena tadi begitu suhu naik, kemudian sinar matahari masuk, spora akan mati. Gitu ya. Kemudian kita juga menggunakan metabolit sekunder. Ya itu untuk PSD itu. Jadi diinfuskan lewat akar. Nah, kita coba dulu di Sumatera Barat dengan Dr. Rita Harni itu. Kemudian dari situ ternyata begitu dipangkas tumbuh tunas barunya sehat. Karena ada terinduksi oleh ketahanan dari metabolit sekunder. Metabolit sekunder dari trichoderma atau apapun atau misalnya bakteri, Pseudomonas dan seterusnya. Itu sudah bisa dilakukan, bisa tanggulangi. Nah, yang busuk buah ini yang paling susah. Karena tadi dia bisa menyerang berbagai macam jenis tanaman di kebun, kemudian juga bisa bertahan cukup lama di pohon, apalagi kalau tidak dipanen. Makanya sanitasi itu mutlak harus dilakukan. Jadi kalau yang sudah terserang, jangan biarkan ada di pohon. Karena begitu kena angin, sporanya nempel ke yang satunya, yang di bawahnya, yang sampingnya, ke pohon yang lain. Belum ada hujan, air hujan itu cipratan itu. Belum lagi ada helopeltis, ada semut. Semut datang ke situ, kemudian dia pindah ke ini, nempelin spora. Jadilah penyakit. Potensi kolaborasinya tinggi. Sangat tinggi. Dalam merusak si. Makanya tadi memang pendekatannya mau tidak mau harus terpadu. Ya, Pak Sam, tadi kita sudah ulas bagaimana itu hama dan pencegahannya. Penyakit juga bagaimana mengantisipasinya. Nah, terpikir saya ini dalam perkembangan di alam kan saya kira akan ada perubahan-perubahan. Ya, perubahan iklim, perubahan lingkungan yang si hama atau penyakit ini OPT ini akan terus ada. Tentunya saya kira butuh yang namanya update inovasi. Nah, seperti apa sekarang menurut Pak Sam update inovasi melalui riset ini untuk kakao? Memang yang paling ideal itu kita menghasilkan varietas unggul atau klon unggul yang tahan hama dan penyakit. Itu yang paling ideal. Tapi kan tidak sederhana. Betul, panjang. Biasa kita masih ke produksi tinggi kan gitu ya. Masih produksi tinggi gitu. Betul. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit itu masih berat. Tapi itu hal yang harus kita lakukan. Itu riset itu. Riset basis dasar ya. Riset dasar untuk menghasilkan
varietas atau klon-klon yang tahan terhadap hama atau tahan terhadap penyakit. Ya, terutama bisa busuk buah, Phytophthora ataupun PSD, atau biar PBK tadi, bisa PBK. Nah, jadi nanti unggul itu tidak hanya produksi gitu. Kalau produksi udah biasa gitu ya. Nah, nanti mungkin harus menghasilkan itu. Makanya kenapa di kebun induk biasanya ada juga Scavina. Padahal Scavina itu kan kecil-kecil gitu sebenarnya. Apa itu Scavina? Scavina itu satu varietas di kakao ini sebagai penyumbang gen ketahanan. Ya, ketahanan. Karena dia kan kulitnya keras. Yaitu tahan terhadap PBK atau kepada busuk buah. Gitu ya. Itu yang sekarang dilakukan sumber genetika. Tetapi mungkin dengan penelitian pengembangan sekarang dengan genomik dengan macam-macam memungkinkan kita bisa memasukkan, bahkan kan kalau di tanaman pangan atau misalnya kayak di misalnya jagung jagung itu kan ada apa Bacillus thuringiensis yang kemudian racunnya dimasukkan jadi tanaman transgenik gitu. Mungkin kedepannya bisa juga itu riset kemudian menghasilkan kakao yang dimasukin ke situ racun yang bisa mematikan yang penggerek-penggerek itu. Karena penggerek itu kan susah di dalam gitu. Memang jadi masalahnya biasanya isu kan kalau misalnya tanaman transgenik yang hijau itu organisme gitu ya. Itu akan berbahaya, tapi sebenarnya kan jauh lebih bahaya yang sida, residu pestisida. Udah jelas itu. Kalau ini kan dimasukkan misalnya ada toksik itu kan spesifik ke serangga, tapi bukan ke manusia kan sebenarnya. Tapi itu oke lah nanti ke depannya. Itu kalau pendekatan misalnya untuk ke pemuliaan ya. Nah, kalau ke teknologi pengendalian sebenarnya kita harus dipadukan, tadi saya katakan harus dipadukan. Misalnya jangan biarkan tanaman itu tinggi menjulang. Karena sebenarnya kita kan tidak akan panen pohonnya, tidak akan panen daunnya sebenarnya kan. Yang kita panen kan buahnya. Dan bagusnya masih pendek. Makanya teknik dengan tadi dengan sambung pucuk, kemudian sambung samping misalnya. Jadi ada diperbaiki penampilan tanamannya sehingga bisa buahnya banyak, tidak terlalu rimbun. Kemudian juga pucuknya juga tidak terlalu banyak. Sehingga kemudian tadi hama dan penyakit akan terkendali gitu. Nah, di samping memanfaatkan yang musuh alaminya. Dan pengendalian secara biologi itu kan sudah umum ya. Yang penting kita hindari kalau bisa dengan jangan yang sida-sida. Maka kemudian kalau bisa dengan patogen serangga, bisa dengan cendawan patogen serangga, karena secara alamiah dia akan berkembang. Akan secara otomatis dia akan mengendalikan secara alamiah berkembang di situ. Itu kedepannya. Makanya ramah lingkungan itu mesti ramah semua. Kemudian apalagi sekarang lebih cenderung ke organik kan. Walaupun mungkin ramah lingkungan itu belum tentu organik tapi kedepannya memang pertanian organik itu mutlak untuk tanaman pangan karena kesadaran orang terhadap kesehatan semakin tinggi macam-macam. Jadi ini belum lagi tadi permintaan misalnya kalau kita mengekspor ke luar negeri atau misalnya ke Jepang atau ke Eropa kan dicek dulu tuh batas maksimum kandungan residu pestisida kan. Yang jadi masalah biasanya kita dari herbisida, dari sida ke situ kan karena keserap dari akar jadi masuk ke ini. Apalagi kalau pakai semprotan yang sida untuk Helopeltis, untuk PBK. Padahal yang hamanya kalau PBK nggak akan mati dengan insektisida kontak gitu ya. Kalau ataupun bisa mati kalau yang sistemik, tapi sistemik nanti akan meninggalkan residu pestisida. Oleh karena itu riset itu yang pengembangan teknologi ramah lingkungan, pengembangan teknologi pertanian organik, kemudian tadi pemuliaan yang bisa menghasilkan klon atau varietas yang tahan terhadap hama dan penyakit, itu riset kedepannya yang perlu kita lakukan. Setuju. Nah, terakhir ini Pak Sam, kaitannya dengan sekarang lagi rame, baik mungkin yang sudah mengembangkan ataupun yang tertarik menanam kakao karena lagi bagus harganya. Kira-kira ini apa tips dan trik dari Pak Sam, mungkin kiat-kiat apa yang bisa disampaikan sehingga ada optimisme dan ketenangan bagi petani untuk menjaga tanaman kakaonya? Yang pertama, pasang niat yang benar. Berniat jadi petani kakao. Karena kalau tidak diniatkan asal nanam nanti datang mau panen, nggak mungkin. Jadi tapi kalau niat jadi petani ikutilah budidaya yang baik kan gitu ya. Menggunakan tanaman yang unggul yang sudah dilepas, kementan kan. Kemudian tadi teknologinya yang terpadunya dilaksanakan, sanitasi dilakukan, jadi bikin kompos, jadi bikin kompos. Kemudian menggunakan lebih banyak pupuk organik daripada pupuk kimia. Kemudian tidak lagi menggunakan pestisida kimia dan seterusnya. Saya kira itu akan optimis. Optimis. Karena kenapa sekarang kok kayaknya
banyak serangan hama penyakit karena tadi mungkin petaninya juga nggak niat gitu. Jadi pengennya nanam, nggak usah ngapa-ngapain, datang panen banyak, harganya mahal, tinggi, kemudian kaya. Nggak bisa kayak gitu. Jadi orang itu harus bekerja. Terima kasih. Daging semua ini dapat ilmunya terkait lagi pertanian. Puasa nih, lagi puasa, insya Allah ini dapat pencerahannya. Berkah ilmunya. Luar biasa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sam. Siap. Kita sambung di lain waktu. Banyak hal yang kita dapat bersama Pak Sam. Oke. Kita sudah mendapatkan banyak hal dari Pak Dr. Samsudin kaitannya dengan kakao ini. Maunya yang sehat seperti ini, yang mulus, yang memberikan hasil yang luar biasa, ini menjanjikan kalau sudah seperti ini. Sangat dihindari kalau sampai seperti ini. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana kita mengendalikan supaya terbebas dari serangan OPT, hama dan penyakit, sehingga kita dapatkan seperti ini. Semoga sudah menginspirasi dan mengedukasi kita semua. Ciao.